Di seluruh dunia, member kami itu ada sekitar 1,3 juta. Ya. Makanya salah satu dari tokoh Rotary itu pernah mengatakan, kalau saja separuh dari penduduk di dunia ini ikut di dalam programnya Rotary Youth Exchange, dia mengatakan bahwa there will be no war, tidak akan ada pertengkaran atau perang di dunia. Halo Smart Clickers, ada banyak tokoh-tokoh atau banyak orang-orang hebat yang selalu Ivana usahain untuk bisa undang, untuk bisa Ivana ajak ngobrol, untuk bisa berbagi kisah, berbagi inspirasi, edukasinya untuk teman-teman Smart Clickers. Salah satunya adalah Bapak yang satu ini. Beliau nanti juga pasti akan banyak sekali bercerita tentang hal-hal positif, karena kita nggak mau deh memberikan dampak negatif ya, harapannya ya. Kita mau berbagi yang baik-baik aja nih Smart Clickers, berbagi hal-hal positif aja untuk semua teman-teman Smart Clickers pastinya. Ada seorang Bapak Hermanto Angka. Beliau ini Smart Clickers adalah Pas Distrik Governor Rotary. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik-baik Bu Ivana. Oke, saya tersanjung sekali dipanggil Ibu. Baik, sehat juga ya Pak Hermanto ya? Iya. Saya memanggilnya PDG Hermanto, begitu betul? Kalau di Rotary, ya, tapi ini kan bukan di Rotary ya, Oke. Bapak aja. nggak Bapak apa-apa. aja, siap. Ya. Saya senang sekali pastinya di edisi atau di episode kali ini saya berkesempatan, saya merasa terhormat juga, beruntung juga bisa bertemu dengan Pak Hermanto di sini. Terima kasih sebelumnya waktunya ya Pak Hermanto ya. Sama-sama. Rotary, banyak sekali organisasi-organisasi di Indonesia atau di dunia sekalipun, tapi Rotary ini bisa dibilang adalah salah satu komunitas atau organisasi yang luar biasa. Tapi Smart Clickers nih Pak, masih ada saya yakin sudah banyak yang mengenal apa sih Rotary itu, tapi pasti juga 1, 2, 3, 4, 5 juga masih banyak yang masih belum mengerti. Nah, boleh dibantu diceritakan atau dikenalkan dulu nih Pak Hermanto, Rotary itu seperti apa sih? Ya. Jadi Rotary itu adalah organisasi pengabdian, ya. Jadi organisasi pengabdian Rotary ini sudah berusia 117 tahun ya. Kalau Sebentar saya nggak Pak, salah. 117 tahun ya. 17 tahun. Jadi didirikan tahun 1905. Oke. Jadi sudah 117 tahun. Dan ini merupakan organisasi pengabdian, dalam arti kata organisasi pengabdian itu sebetulnya organisasi sosial, tetapi lebih khusus lagi. Jadi kami ikut mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau organisasi sosial itu kebanyakannya kan cuma organisasi yang memberikan sumbangan dana gitu ya. Betul. Lalu selesai. Nah, organisasi pengabdian ini agak berbeda karena kami tidak hanya memberikan sumbangan dana, tetapi kami memberikan suatu proyek kepada yang membutuhkan. Oke, jadi mohon maaf saya potong sedikit Iya. nih Pak. Jadi kalau mungkin di organisasi-organisasi yang lainnya umumnya kan kita hanya memberikan bantuan, nih sudah selesai sampai di situ aja. Betul. Tapi kalau di Rotary sudah dikasih ini masih diberikan project, istilahnya masih ada jangka ke depannya lagi begitu ya? Betul. Wah. Jadi biasa. yang dimaksud proyek itu adalah sesuatu yang sustainable, yang berkesinambungan. Oke. Jadi yang contoh yang paling gampang, kalau ada suatu daerah yang dimana masyarakatnya membutuhkan air, ya, air bersih, misalnya di pedalaman di suatu pedalaman Ya, pedesaan banget betul. Misalnya Ya. membutuhkan air bersih, misalnya seperti itu. betul, ya. Iya, kemudian yang Dimana pada dilakukan? saat itu pemerintah mungkin tangannya belum sampai menjangkau ke sana, maka di sana peran Rotary itu bisa dirasakan. Jadi yang kami lakukan adalah kami tidak memberikan uang kepada masyarakat itu, tetapi kami melakukan assessment. Jadi kami
memastikan dulu bahwa memang betul itu yang dibutuhkan, Oke. kemudian disurvei juga Oke. kebutuhannya itu apa, kemudian berapa biayanya, mulai dari saat menggali sumur, kemudian mengalirkan air itu dengan pompa, sampai kemudian ada penampungannya, kemudian disalurkan lagi ke perumahan-perumahan atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi Oke. semua itu dikalkulasi, dihitung biayanya berapa, itu yang kami wujudkan. Kami tidak mewujudkan dalam bentuk uang, tetapi kami mewujudkan berupa sarana air bersih itu. Yang artinya sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sesuai dengan apa yang diberikan bantuannya gitu ya. Persis. Tidak melulu soal berapa uangnya atau duitnya, tapi sebenarnya mengenali dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan itu apa, dilakukan survei dulu. Betul. Kemudian sampai ke pengadaan dan semuanya. Betul. Akhirnya tertutupilah apa yang menjadi Iya. kekurangan mereka, seperti itu Betul. ya. Oke. Dan yang terlebih penting adalah arti organisasi pengabdian adalah kami ikut bekerja untuk mewujudkan itu semua. Jadi kami tidak hanya sekedar memberikan uang lalu selesai, tetapi kami ikut terjun di tempatnya itu. Jadi ada tenaga-tenaga kami yang ikut terlibat aktif di dalam pengadaan semua yang dibutuhkan Dilakukan itu di tadi. situ. Ya, Oke. jadi itu yang disebut pengabdian. Oke, jadi tidak hanya mentang-mentang saya punya duit nih, udah saya kasih Betul. uang aja, tapi hadir juga, ada di Betul, sana juga, ya. turut serta dan juga turut berpartisipasi dengan apa yang diperbantukan kepada orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan itu ya Pak Ya. ya. Oke, oke. Dan yang penting juga itu harus yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya satu kali selesai, tetapi berkesinambungan bisa diteruskan ke generasi-generasi yang berikutnya. Artinya ada sustainability atau kesinambungan. Oke. Ya, itu. Oke. Jadi benar-benar jangka panjang atau kedepannya itu diperhatikan pula ya. Betul. Tidak selesai saat itu juga. Betul, Ini ya. keren banget, mantap banget. Kayaknya juga Rotary ini akan bisa menginspirasi organisasi-organisasi yang lain bahwasanya kalau misalnya kita mau berbuat baik itu tidak hanya ketika itu aja, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebaikan itu nggak ada putusnya ya Pak ya. Betul. Terus aja. Kalau bisa kita juga mengajak orang-orang untuk ya itu tadi dari generasi ke generasi untuk bisa melakukan suatu kebaikan dan mungkin memberikan kebaikannya juga tidak hanya pada saat itu juga, tapi dari generasi ke generasi juga bisa kita bantu atau kita Betul. ajak baik gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau sudah hadir 100, tepatnya 100 berapa tahun tadi? 117. 117 tahun, jauh sebelum saya lahir. 117 tahun. Kalau mungkin ada data atau mungkin ada informasi berapa member yang sudah tergabung dari sudah 117 itu, wow banget ya, pasti udah banyak sekali ya Pak ya itu ya. Begini, di seluruh dunia member kami itu ada sekitar 1,3 juta Oke. di seluruh dunia ya. Aha. Kalau di Indonesia Nah, sampai Indonesia. saat ini Mhm. kami ada 2 distrik ya. Jadi Indonesia kan sangat luas. Luas. Ya, betul. jadi distrik itu dibagi 2. Yang Indonesia Timur itu mulai dari sebagian Jawa Tengah sampai dengan di Papua. Kemudian kalau yang Indonesia Barat itu dari Jogja dan terus sampai ke Sumatera, kemudian ada sebagian Kalimantan gitu ya. Total member di kedua distrik di Indonesia ini sekitar 2.500. Oke. Ya, jadi itu plus minus ya, iya. begitu. Dan yang terpenting adalah kami terus mengusahakan untuk bertumbuh. Jadi Rotary ini adalah organisasi pengabdian, atau kalau disebut organisasi sosial, pengabdian itu masuk sosial, itu termasuk satu dari 3 yang terbesar di dunia. Oh, oke. Dan kegiatannya sudah pasti kan mengajak hal-hal atau sesuatu yang baik-baik nih. Tapi ada tidak sih Pak, mungkin fokusnya Rotary ini misalnya begini, hanya membantu untuk dalam hal apa saja, misalnya Ya, begitu. Ya, jadi betul, memang kami tidak bisa menyelesaikan semua problem yang ada di dunia Yes. ini. Kami menyadari itu. Yes. Jadi sementara ini
kami fokus cuma di 7 area. 7 area, oke. 7 area of focus itu. Yang penting yang saya ingin sebutkan adalah bahwa saya sebutkan 2 saja ya, Ya, kalau boleh. terlalu panjang nanti. Oke. Yang satu adalah di bidang pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda ini sebetulnya termasuk di dalam fokus perdamaian dunia. Jadi menciptakan atau ikut serta di dalam perdamaian dunia dan mencegah konflik di dunia ya. Oke. Kemudian yang satu lagi di bidang literasi, pendidikan dasar dan literasi. Ini adalah dua program atau 2 fokus yang saya pikir penting sekali untuk saat ini. Di samping itu masih ada 5 yang lain, tapi ya nggak perlu saya sebutkan, ini terlalu lama. Saya tertarik sekali dengan Pak Hermanto tadi menyampaikan bahwasanya memang kalau kita mau berbuat baik atau kita mau membantu menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, tidak hanya 10, 100 tapi banyak sekali pasti. Tapi di Rotary ini juga ini ya terfokus pada 7 area tadi dan mungkin garis besarnya pada 2 hal tadi, termasuk adalah mencegah timbulnya konflik di dunia. Iya. Oke, itu keren banget tuh. Iya. Pak Hermanto, sebenarnya siapa sih yang boleh bergabung menjadi Rotarian ya? Kita sebutnya ya, untuk membernya. Sebetulnya semua orang boleh bergabung, tetapi sebaiknya orang yang mempunyai passion, mempunyai ketertarikan untuk membantu orang lain ya. Jadi baru bisa berumur panjang. Maksud saya baru bisa langgeng di Rotary. Kalau kita hanya cuman sekedar diajak teman tetapi kita tidak menjiwai keinginan untuk menolong orang itu, maka biasanya itu hanya seumur jagung ya, paling 2-3 tahun sudah keluar. Tetapi kalau kita mempunyai passion bisa sampai 50 tahun ya. Saya sendiri sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya? Jadi itu masih belum apa-apa, masih banyak yang lebih senior. Yang lebih tua banyak dari saya. Ya. Oke, mantap. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang passion, tidak hanya pekerjaan aja ya Smart Clickers ya. Ternyata untuk bergabung di Rotary ini sendiri, tadi diingatkan oleh Pak Hermanto bahwa kalau misalnya nggak ada passion, akhirnya nggak bisa bertahan lama. Betul, gitu ya. Ya. Jadi passion ini sebenarnya cukup berpengaruh gitu ya. Nah, artinya kalau tadi sebenarnya Pak Hermanto menyampaikan bahwa semua itu bisa kok menjadi member ini. Kalau misalnya dari kalangan manakah, umur berapakah, itu ada syarat-syarat tertentu tidak sih Pak Hermanto? Nah, ini begini. Jadi kalau untuk menjadi Rotarian itu kami bedakan dalam beberapa kategori ya. Jadi ada yang untuk youth, jadi anak-anak muda, dan ada juga yang untuk Rotarian yang dewasa. Oke, ini menarik ini. Mungkin bisa semakin dijelaskan untuk yang youth itu seperti apa, untuk yang dewasa itu juga seperti apa Rotariannya? Ya. Jadi sebetulnya Rotarian yang youth itu tidak terlepas daripada supervisi dari Rotarian yang dewasa. Yang disebut youth itu tentunya adalah anak-anak muda ya. Dan kita sebagai orang tua, kita kalau mempunyai anak atau generasi muda kita tentunya menginginkan anak ini yang mandiri ya, yang sukses di dalam pekerjaannya dan sukses juga sebagai kepala keluarga dan juga bisa menjadi leader baik paling tidak di dalam keluarganya atau di dalam komunitas yang paling kecil ya keluarga, tetapi komunitas yang paling besar mungkin bisa menjadi seperti suatu saat menjadi entah kepala negara atau apa gitu ya. Jadi itu dan dan di Rotary ini kita semua tahu bahwa anak muda ini perlu dibimbing. Perlu dibimbing. Jadi karena itu tugasnya dari Rotarian yang dewasa ini untuk membimbing anak-anak muda ini ya. Jadi di Rotary ini kalau kita kelompokkan anak-anak muda ini ya di dalam suatu komite yang namanya Youth Service. Ya kebetulan Youth Service ini tahun ini saya yang mengepalai ya. Jadi Youth Service ini ada beberapa tergantung dari usia ya. Oke. Nah, jadi ini ada yang interact
Interact itu untuk anak-anak muda yang usianya 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun Ya. itu kategori yang youth, yang anak-anak muda. Anak-anak muda yang paling kecil gitu ya. Yang paling Kemudian, kecil. setelah Oke. itu RotaraCT. RotaraCT itu Rotary in Action. Itu 18 sampai dengan 30 tahun. Oke. Ya, bahkan sekarang bisa lebih dewasa lagi juga boleh, ada beberapa peraturan yang baru. Nah, yang ketiga ada yang namanya Rotary Youth Exchange. Itu Youth program Exchange. pertukaran pelajar. Mhm. Jadi di dalam Rotary Youth Exchange ini usia 15 sampai 17 tahun, Mhm. anak-anak ini akan dikirim ke luar negeri selama 1 tahun. Dan ini program resiprokal. Jadi kalau kita mengirimkan ke luar negeri, kita juga menerima anak-anak dari luar negeri itu selama 1 Pertukaran tahun. berarti Pertukaran, ya, oke. betul. Mantap. Namanya aja exchange ya. Yes. Jadi tujuannya Rotary Youth Exchange ini paling jelas. Jadi paling gampang dikatakan untuk membina suatu perdamaian dunia. Karena apa? Karena di dalam suatu pertukaran pelajar ini kita mempelajari the way of living, The way of living. the way of life, kemudian the way of thinking ya. Oke. Jadi bagaimana orang-orang di luar negeri itu berpikir, hidupnya dan bertingkah laku itu semua kita pelajari. Apa manfaatnya kalau kita mempelajari semua itu? Maka kita bisa meminimize, memperkecil adanya misunderstanding. Nah, kalau misunderstanding ini bisa kita perkecil, maka kedepannya di seluruh dunia itu bisa diperkecil juga adanya konflik-konflik. Betul. Nah, Ya. makanya salah satu dari tokoh Rotary itu pernah mengatakan, kalau saja separuh dari penduduk di dunia ini ikut di dalam programnya Rotary Youth Exchange, dia mengatakan bahwa there will be no war, tidak akan ada pertengkaran atau perang di dunia ini. Tidak akan pernah ada pertengkaran seandainya seluruh isi di dunia ini atau orang-orangnya menyadari. Separuh aja, Nggak usah. Separuh tidak usah Oke, semuanya. Ya. Separuh oke. aja anak-anak di dunia ini ikut Youth Exchange, tidak akan ada There is no war ya. there will be no war. Ya. Oke. Jadi ini tentunya ini sesuatu yang dalam banget ya filosofinya. Ya. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh Rotary. Jadi menciptakan atau partisipasi di dalam perdamaian dunia, mencegah konflik dan ikut partisipasi di dalam perdamaian dunia. Oke. Ini isinya ya. Jadi Ya. kenapa dipilih umur 15 sampai 17 tahun? Karena pada umur-umur segitu 15 sampai 17 tahun itu karakter ataupun kepribadian anak-anak itu masih bisa dibentuk. Betul. Kalau sudah lebih dewasa mungkin agak lebih sulit ya. Yes. Ya, itu. Di usia-usia itu masih bisa sangat bisa kita arahkan Betul. mau menjadi baik atau tidak di Betul. usia-usia itu ya, yang Ya. artinya bisa dibentuk ya. Oke, Nah, oke. dan kemudian itu tadi Rotary Youth Exchange. Masih ada lagi yang namanya Rotary Youth Leadership Award. Oh. Jadi yang itu seperti di apa situ adalah pelatihan untuk melatih kepemimpinan ya, leadership. Melatih leadership. Ya, ini semacam pelatihan outbound gitu ya. Kalau di dunia yang sering kita kenal itu kan disebut outbound ya. Oh, Ya, iya, itu iya. outbound. Itu di Rotary juga ada. Ada ya? Ada. Oke. Nah, kemudian yang paling besar artinya untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa muda, kita ada yang namanya NGSE. Itu New Generation Service Exchange. Oke. Jadi itu adalah program pertukaran untuk new generation atau untuk dewasa muda. Ini Dewasa biasanya adalah program magang atau internship. Kalau di dalam dunia bisnis yang disebut internship. Di Oke. dalam Rotary ini disebut NGSE, New Generation Service Exchange. Apa yang membedakan program-program semacam ini dengan program pertukaran yang lain yang ada di dunia komersial? Yang membedakan adalah yang pertama tentunya adalah bahwa kalau di Rotary semua biaya dihitung dengan minimal ya, jadi tidak Seminimal memberatkan ya, karena kami bukan profit oriented. Oke. Kami tidak profit oriented. Dan yang kedua,
kami memiliki komunitas Rotary yang ada di seluruh dunia. Ini keren. Ya, ini yang keren. Jadi kami memiliki Rotarian ada di lebih dari 200 negara di dunia ya. Jadi dengan 1,3 juta member Rotary, maka kalau kami mengirimkan katakanlah anak-anak ini katakan ke negara Perancis, maka Rotarian di Perancis yang akan menjaga, akan take care of ini students ini dengan standarnya Rotary. Oke. Nah, begitu. Jadi relasi yang bagus ini ada di Betul. seluruh dunia, ada di Betul. berbagai sudut dunia begitu ya, Pak. Oke. itu yang ini yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan program yang komersil ya. Saya tidak mengatakan yang komersil ini tidak bagus, enggak. Tapi di dalam programnya Rotary ini keuntungannya adalah Rotarian semuanya ikut menjaga anak-anak ini sehingga aman. Oke. Dan bukan itu saja, kami juga di dalam komitenya itu kami mesti mengikuti berbagai macam sertifikasi. Oh. Ya, sertifikasi sesuai dengan standar Rotary untuk memastikan bahwa anak-anak ini aman. Gitu. Itu keuntungannya kalau kita bergabung menjadi anak-anak Rotary. Oke, Ya. jadi banyak hal yang diperhatikan di dalamnya sebenarnya begitu. Betul. Ya. Oke, tinggal dipilih aja tadi ya mau Yang mana? sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan Ya. apa ya kemampuan mungkin ya. Semuanya apa mana deh yang paling merasa nyaman mungkin seperti itu ya. Betul, Oke, iya. keren banget ini ya. Saya sebenarnya pengen banget nih ngobrol banyak gitu Pak Hermanto, tapi kayaknya next harus kita ngobrol lagi ya. Iya, Sementara ini apa nih Pak Hermanto yang mungkin pengen diingetin buat teman-teman Smart Clickers nih? Mungkin ada yang pengen disampaikan atau yang mau diingetin, silakan. Ya, kami ini memang ada organisasi yang kalau dibuat gampang mengingatnya, kami adalah perkumpulan orang-orang baik gitu ya. Itu yang jadi Mantap. kami sangat mengharapkan bagi teman-teman semuanya aja yang memiliki passion untuk mau membantu orang, ya silakan bergabung dengan kami, silakan menghubungi Rotary Club yang terdekat. Karena apa? Menjadi anggota Rotary itu tidak bisa dengan apply, tidak bisa dengan mengajukan aplikasi, tetapi harus by invitation, harus diundang, harus ada yang mensponsori itu namanya gitu. Oke. Seandainya ya, silakan aja siapa aja yang mau bergabung, Mbak atau Bu Ivana silakan juga mau bergabung. Bisa menghubungi kemana gitu? Mungkin teman-teman ada yang nanti tertarik banget nih. Iya, silakan. Kalau masih belum saatnya misalnya untuk ikut sebagai Rotarian, bisa mengikuti yang lebih mudah. Jadi bisa ikut NGSI atau bisa ikut Rotary Act. Nah, gitu monggo silahkan. Kami dengan sangat terbuka akan menerima. Siap, gitu ya. Siap. Baik. Jadi mungkin Smart Clickers bener banget nih ya, kalau kita mau menjadi orang baik, iya berkumpulnya dengan orang-orang baik pastinya. Salah satunya adalah memutuskan untuk menjadi Rotarian di sini gitu ya. Betul. Pak Hermanto, Ya. terima kasih banget, luar biasa. Ya, Pokoknya sama-sama. kapan-kapan next time kita harus ngobrol lagi ya. Kita Silakan. harus mengingatkan orang-orang baik untuk bisa berkumpul dengan para orang-orang baik pula. Sehat selalu Pak Hermanto. Ya, terima Thank kasih. you. Ya. Oke.